Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali membaca Alkitab kita. Dan pagi ini yang menjadi ayat perenungan kita yaitu Markus 15 ayat 16 sampai 20a. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan baju jubah ungu kepadanya, mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa Kristus kemudian dibawa kepada istana, kemungkinan besar beberapa penafsir mengatakan mungkin istana Herodes, dan di sana Kristus kemudian dipermalukan, dia diolok-olok, dan bukan saja dia diejek, tapi dia juga mengalami penganiayaan oleh para serdadu. Dikatakan di sana bahwa semua serdadu itu berkumpul di situ untuk memperlakukan Yesus dengan tidak manusiawi. Nah, sementara mereka mengolok-olok Yesus, mereka mungkin menyangka bahwa Kristus adalah orang yang tidak waras karena ia mengaku-ngaku sebagai Raja orang Yahudi. Dan kalau saudara baca dalam perikop itu, kalimat itu yang seringkali diulang oleh mereka. Nah, jika kita melihat bahwa kisah ini, kita akan tentu saja kalau kita sekarang membaca kisah itu, kita akan melihat bahwa sepertinya orang-orang ini memang tidak mengenal Yesus. Yesus bukan hanya Raja orang Yahudi, dia adalah Raja atas seluruh alam semesta, bahkan lebih lagi, ia adalah pencipta alam semesta. Namun hal itu tidak disadari oleh serdadu-serdadu itu, karena itulah mereka menganiaya dia dan mereka mengolok-olok Kristus. Tapi saudara, kalau kita lihat dari sikap Kristus, Kristus tetap diam saat dia dianiaya. Dia tidak langsung menyatakan siapakah dirinya sesungguhnya, tapi dia membiarkan dirinya untuk masuk ke dalam penganiayaan, di dalam penderitaan, karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. Ia tahu bahwa penderitaan ini akan mengubah seluruh sejarah umat manusia. Dia akan membuahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan karena kasihnya kepada kita, kasih itu kemudian membuat dia rela memberikan dirinya, diperlakukan dengan cara yang seperti itu, dan kemudian dianiaya. Saudara, sekalipun demikian, ia tidak menaruh dendam kepada para serdadu. Ia tetap mengasihi mereka karena ia tahu mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, kisah Tuhan Yesus ini menjadi sebuah kisah yang penting bagi kita. Keteladanan Kristus untuk menyerahkan dirinya masuk ke dalam rencana Allah yang mungkin tidak menyenangkan bagi kehidupannya, ini menjadi sebuah teladan bagi kehidupan kita. Ia tetap setia menghadapi penderitaan karena ia tahu Bapa mengizinkan penderitaan itu untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa, kejahatan, dan juga kematian. Demikian juga kita, saudara. Apapun persoalan dan penderitaan yang sedang kita hadapi, kalau itu bukan karena kesalahan kita, percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana indah di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami. Hanya yang harus kita lakukan adalah kita tetap setia dan percaya kepada janji-janjinya. Jangan biarkan kehidupan kita dirampas damai sejahtera kita hanya karena kita mengalami kesulitan-kesulitan. Tetap berharap dan melihat pengharapan di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami. Saudara, selalu ada harapan bagi orang yang menapaki jalan Tuhan. Pastikan saudara sedang menapaki jalan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Saudara, apakah ada persoalan hidup yang menekan saudara saat ini? Mari saudara, kita ambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada rencana Tuhan, dan juga kemampuan untuk melihat pengharapan di balik kesulitan-kesulitan yang sedang dialami.
Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada rencana Tuhan dan mampu melihat pengharapan di balik kesulitan-kesulitan hidup yang saudara alami. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia bagi kami Tuhan. Kami terima kasih karena penyertaan-Mu bagi kami yang masih ada sampai saat ini, dan terima kasih untuk istirahat yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Itu hanya karena karunia-Mu Tuhan. Sekarang Bapa, kami ingin menjalankan aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, ajar kami supaya kami mengerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat semua saudara-saudara seiman kami, saudara-saudara dan jemaat-Mu yang hari ini sedang menghadapi berbagai persoalan, entah persoalan ekonomi, sakit penyakit, persoalan-persoalan kehidupan, keluarga, dan sebagainya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melihat harapan di balik penderitaan-penderitaan ini Tuhan Yesus, dan ajar kami untuk tetap taat kepada firman-Mu, setia kepada janji-janji-Mu Tuhan Yesus, melihat pengharapan di balik semua apa yang sedang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh aktivitas kami dari pagi sampai malam nanti ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.